أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Mencintai adalah karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu bukan hanya mencintai sesama manusia, pun demikian termasuk karunia Allah adalah mencintai binatang. Maka tidak jarang orang-orang di sekitar kita, sahabat kita, saudara kita, mungkin juga tetangga kita, mereka memiliki binatang piaraan. Begitu sayang, begitu dicintai. Pagi sudah dibersihkan kandangnya. Bahkan ada yang pagi sudah dikasih minum susu. Sementara kadang anaknya tidak minum susu. Makanannya pun dijamin, kebersihannya pun dijamin, bahkan juga diajak ke dokter secara rutin, kontrol kesehatannya. Dan ini luar biasa. Tidak semua dari sekian banyak hamba Allah yang dikaruniai cinta sedemikian rupa terhadap binatang. Bahkan dulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga ada. Mungkin banyak tapi kita tidak tahu sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai dan amat mencintai binatang. Kalau Nabi mah sudah jelas, bukan hanya mencintai binatang, tapi binatang sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana onta mencium kaki Nabi dan berbagai macam cerita tentang binatang-binatang yang luar biasa dicintai Nabi. Di Gua Hira Nabi begitu dicintai. Ya, di Gua Thur Nabi SAW juga dicintai. Bahkan oleh laba-laba, oleh sepasang merpati dalam kisahnya. Nah, pertanyaan yang kali ini akan kita cari tahu jawabannya adalah hukum para pecinta binatang mengebiri binatang piaraannya. Mungkin kasus yang banyak dan lazim kita dengar adalah kucing. Bagaimana hukumnya mengebiri kucing piaraan? Penting untuk kita pahami bersama-sama bahwa setiap binatang, setiap makhluk hidup tentunya binatang nautik seperti kita hewan nautik atau binatang hewan ghairu nautik. Itu binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Itu tentu ada karakter khas yang alami. Mereka juga punya kebutuhan biologis sama. Nah, bagaimana para ulama memandangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita simak pertama di dalam kitab Hasyiah Qulyubi. Disebutkan wa yajuzu hisa'u ma yu'kalu lahmuhu fis sighar faqat. Boleh hukumnya mengebiri binatang yang bisa dikonsumsi dagingnya. Sapi misal, kambing misal, kebo atau kerbau misal, dikebiri boleh, tapi di waktu kecil saja, masih bayi dikebiri itu boleh. Wa dhahiru anna marji as-sighar al-urfu. Kecil itu seberapa? Ya umumnya seperti apa kecil? Kalau memang usia 3 bulan kecil ya seperti itu. Tapi kalau sudah gede tidak boleh. Itu untuk binatang yang bisa dikonsumsi dagingnya. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mempergemuk dan memperbanyak dagingnya. Setelah disembelih kemudian bisa dikonsumsi. Sementara wayah rumu fi ghairihi, haram hukumnya. Tidak boleh mengebiri binatang yang tidak bisa dikonsumsi dagingnya. Kucing termasuk tidak bisa dikonsumsi dagingnya, haram dikonsumsi dagingnya, maka haram pula hukumnya mengebirinya, baik di waktu kecil atau di waktu besarnya, mutlak pokoknya.
Ini di dalam kitab Hasyiah Qulubi. Kemudian di dalam catatan yang lain, di dalam kitab Al-Majmu' dijelaskan far'un. Qala al-Baghawi war-Rafi'i. Berkata, berfatwa Imam Al-Baghawi dan juga Imam Ar-Rafi'i. Mudah-mudahan Allah merahmati keduanya. Amin Allahumma. La yajuzu hisa'u hayawanin la yu'kalu la fi sigharihi wa la fi kabirihi. Tidak boleh, tentu haram, mengebiri binatang yang tidak bisa dikonsumsi, yang haram dikonsumsi dagingnya, baik di masa kecilnya maupun di masa besarnya. Qala, kemudian berkata, wa yajuzu khisa'ul ma'kuli fi sigharihi li'anna fihi gharadan fahuwa tibu lahmihi wa la yajuzu fi kabirihi. Boleh mengkebiri binatang yang halal dagingnya untuk dikonsumsi, baik di waktu kecil, ya, di waktu kecil saja. Tujuannya adalah untuk dagingnya yang memang dikonsumsi lebih nikmat, lebih banyak, dan tentunya lebih lezat gitu. Wala yajuzu fi kabiri, tapi kalau sudah tumbuh dewasa, pada saat libidonya atau kebutuhan biologisnya itu muncul, tidak boleh. Alasannya tentu ketidakbolehannya, ya, yang melarang binatang yang tidak bisa dikonsumsi itu dikebiri adalah karena itu akan merubah karakter alaminya. Dan ini masuk kategori merubah ciptaan khas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, pertimbangkan, dan benar-benar konsultasikan. Bukan hanya konsultasi kepada dokter hewan, tapi konsultasi kepada ahli agama. Ada yang beralasan, oh ini tujuannya baik bagi dia, lebih sehat, lebih terkendali pipisnya, karena kalau tidak dikebiri itu punya teritori yang ditandai dengan pipisnya, karena sudah tidak ada birahi lagi, karena tidak ada kebutuhan biologis lagi, akhirnya bisa teratur. Mungkin juga sedikit mengurangi karakter garangnya begitu. Wallahu a'lam. Yang jelas syariat Islam mengatakan haram. Nah, bagaimana kalau ada tujuan-tujuan tertentu? Mari kita simak bersama-sama, sedikit berbeda pandangan Al-Imam Asy-Syaikh Burhanuddin Al-Ma'ali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, fi hisa'is sanur innahu la ba'sa fihi idza kana fihi manfa'atun aw daf udororin. Boleh-boleh saja, kata beliau Imam Burhanuddin Al-Ma'ali, boleh mengebiri kucing khususnya jika memang ada manfaat nyata. Ini sedikit berbeda dengan Imam Baghawi, dengan Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab Majmu' dan juga di dalam kitab Hasyiah Qulubi tadi. Ini sedikit berbeda. Atau untuk menolak bahaya. Seperti halnya karena memang nyata-nyata dia kalau melahirkan lagi ini bahaya, maka kemudian kebiri. Kebiri tentu kalau perempuan itu kalau betina dimandulkan, kalau yang jantan itu ya dibuat tidak ada birahi lagi. Beliau mengatakan untuk itu. Bahkan beliau mengatakan juga boleh mengebirinya itu untuk mengendalikan populasinya. Karena khawatir kalau populasinya banyak, akhirnya sulit untuk merawat dan menjaganya, akhirnya dikebiri. Nah itu boleh. Tapi sekali lagi menurut Imam Burhanuddin Al-Ma'ali rahimahullah ta'ala. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan haram dan tidak boleh kalau binatangnya adalah yang tidak bisa dikonsumsi dagingnya. Nah bagaimana? Pandangan saya sih, kalau memang tujuannya manfaat dan juga menolak bahaya, ya, supaya lebih sehat mungkin, supaya tidak terjangkit penyakit mungkin, ya itu cerdas. Tapi kalau tidak mengebirinya, itu bijak. Pilih bijak,
atau pilih cerdas. Yang jelas dua-duanya bersandar kepada fatwa para ulama-ulama salafus salih. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan semakin menjadikan kita hati-hati. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.